Kembali dalam Selamat Pagi Indonesia, pemirsa. Salah satu yang kita soroti juga adalah berkenaan dengan kasusnya Tina Rambe. Kalau Anda ingat, ini tahanan perempuan yang sempat viral karena dia peluk anaknya dari balik jeruji. Ya, Jessia. Jadi pada saat ini menjalani sidang tuntutan di Pengadilan Negeri Rantau Prapat Labuan Batu, Sumatera Utara. Dan pemirsa, Tina mendapat dukungan dari keluarga dan masyarakat Pulau Padang yang mana sebelumnya pada persidangan yang diketuai oleh Hakim Tommy Manik dan 2 anggota yaitu Ita Rahmadi Rambe dan Vini Dian Afrilia beragendakan pembacaan tuntutan jaksa penuntut umum. Jadi jaksa penuntut umum menuntut Tina Rambe dengan hukuman 6 bulan penjara dan dikenakan pasal 213 ayat 1 KUHP karena melakukan tindakan kekerasan atau ancaman kekerasan oleh seorang pejabat saat melaksanakan tugas. Persidangan dengan agenda pembelaan akan digelar pada minggu depan, pemirsa. Tina Rambe sendiri ini tersandung kasus hukum atas dugaan melawan petugas kepolisian saat mengamankan pabrik kelapa sawit Pulau Padang, Labuan Batu, Sumatera Utara. Tina Rambe bersama puluhan masyarakat melakukan aksi penolakan dan protes atas keberadaan pabrik kelapa sawit yang berada di wilayah permukiman mereka karena gara-gara pabrik ini diduga menimbulkan polusi dan juga pencemaran. Nah, yang Anda saksikan ini video Tina yang memeluk anaknya dari balik jeruji penjara tahanan kejaksaan kemudian disambut oleh publik berkenaan dengan kasus ini. Dan bahkan kalau kita ingat ini mendapatkan banyak respon, bahkan Yeni Wahid pun juga menyampaikan, bahkan sampai menyentil Menkominfo saat itu. Coba lihat prihatin juga sama ibu yang harus memeluk anaknya dari balik jeruji. Dan juga ayo kita sama-sama perjuangkan apa yang adil sebetulnya untuk Tina Rambe ini. Apa yang sebenarnya adil buat Tina Rambe? Kami sudah tersambung dengan kuasa hukumnya, pemirsa. Ada Mas Yani pagi hari ini. Selamat pagi, Mas Yani. Selamat pagi, Mas Anggi, Mbak Jet. Bagaimana sekarang kondisi Mbak Tina, Mas, baik fisik kemudian psikisnya juga? Alhamdulillah kondisi fisik maupun psikisnya masih baik seperti semula. Oke, Mas Yani, boleh disampaikan kepada pemirsa Metro TV, karena ini kan banyak ya menjadi perbincangan dan juga sempat viral, apalagi video dari Mbak Tina ini memeluk anaknya. Sebetulnya kasus awalnya seperti apa sih, Mas, sampai mungkin yang lainnya bisa dibebaskan ya, sedangkan Mbak Tina saat ini masih di dalam? Jadi begini, Mbak Jessica. Saya berbicara sesuai dengan fakta persidangan saja. Yang pertama, saya berpikir fakta persidangan dalam hal dakwaan jaksa penuntut umum sebenarnya saya secara pribadi tidak dapat mengikuti maksud mereka dari mana. Artinya, kalau saya katakan ini sebuah rekayasa atau sebuah cipta kondisi atau kriminalisasi, saya pikir tidak terlalu cepat saya untuk menyatakan itu. Namun ini berawal dari penolakan dari masyarakat Pulau Padang beserta saudara Tina Rambe saat beroperasinya pabrik Pulau Padang Sir Permai. Baik, Mas Yani, tapi benarkah ada kekerasan dan ancaman yang dilakukan Tina? Jadi begini, makanya hal itu sangat lucu sebenarnya. Bagaimana mungkin seorang Tina Rambe, perempuan yang sangat lemah, berhadapan dengan polisi yang terlatih, bisa mengancam. Bisa mengancam. Jadi sebenarnya pada fakta persidangan video itu tidak tersebar di permukaan publik. Yang sebenarnya benar-benar terancam itu ya Tina Rambe, bukan polisinya. Jadi Tina Rambe saya pikir secara logis dan secara fakta berdasarkan barang bukti yang diputar. Ini bisa tidak dibuktikan gitu? Kalau memang ternyata dari pihak sana mengatakan bahwa Mbak Tina yang mengancam, tapi dari Mbak Tina yang justru bilang sebaliknya, ini bisa tidak dibuktikan? Oh, saya sangat bisa membuktikan hal tersebut. Hal tersebut sudah bisa saya buktikan melalui pertanyaan-pertanyaan saya yang tidak dapat dijawab oleh para saksi atau para korban di pengadilan. Artinya begini, Saudara Anggi dan Saudara Jessica, saya melihat
mohon maaf kalau terlalu cepat saya menyimpulkan. Saya melihat ini tambal sulam korban menjadi pelaku, pelaku menjadi korban. Itu yang saya lihat di sini. Karena benar-benar yang saya perhatikan di persidangan, barang bukti dari polisi berupa video itu bahkan saudara Tina yang ditarik ke kiri ke kanan, kakinya ditarik, tangannya ditarik, Oke. diterhempas ke tanah. Ah, bagaimana mungkin seorang polisi melakukan hal seperti itu? Sekelompok polisi. Baik. Ah, mereka kan harus memiliki mitigasi resiko. Bagaimana apabila hal buruk Oke. terjadi terhadap gitu. Baik, Mas Yani. Tadi Mas Yani menyampaikan sangat bisa dibuktikan kalau Tina ini tidak memberikan bahaya bagi orang lain. Tapi pertanyaannya kenapa kawannya bisa bebas sedangkan Tina tidak? Kita akan membahasnya usai jeda berikut ini. Tetaplah bersama kami, pemirsa. Kembali dalam membahas kasus Tina, pemirsa, ini kasus di mana dia sempat memeluk anaknya ya dari balik jeruji. Dia pada saat itu menolak adanya pembangunan pabrik kelapa sawit, kemudian justru dituduh ini melakukan kekerasan. Sudah bergabung kembali bersama kami ada Mas Yani. Mas Yani, jadi tadi pertanyaan Jessica adalah kalau terbukti ada bukti bahwa sebenarnya Tina ini tidak mengancam gitu, tapi justru hanya Tina saja yang sampai saat ini ditahan. 3 rekannya tadi sudah dilepaskan. Ini kenapa? Nah, ini hal yang sangat sulit sebenarnya untuk dijawab. Karena saya pikir ini saya sebut dengan peradilan dua sisi. Satu sisi saya harus menunggu keputusan pengadilan, satu sisi lagi saya harus menunggu keputusan politik. Jadi begitu. Tina Rambe ini berhadapan dengan pabrik begitu kira-kira, dan Tina Rambe ini orang yang getol untuk melakukan pembelaan lingkungan. Jadi pada saat Tina Rambe melakukan penolakan pabrik, saya pikir polisi atau tim investigasi dari polisi melihat Tina Rambe ini ya macam mana ya, orang yang meski diamankan, kualitas perlawanannya barangkali berbeda dengan aktivis-aktivis yang lain. Saya kira begitu. Nah, Mas Yani, ini kan mendapat sorotan karena ini juga viral, Mas. Dan DPR ini sempat buka suara dan mendorong untuk adanya perlakuan restoratif justice. Bagaimana, Mas? Apakah memang ini akan dilakukan restoratif justice atau ada upaya hukum lainnya yang akan diajukan? Mengingat tadi punya bukti kan, Mas, kalau Tina itu tidak bersalah dan teman-temannya pun bisa bebas. Ya, terkait upaya hukum ini kan sedang berjalan, laporan polisi terkait para korban yang dari pihak polisi begitu. Apakah saudara Tina Rambe nanti akan melakukan pelaporan kembali dengan hasil putusan pengadilan yang akan datang? Saya pikir begini. Beberapa kali saya berbincang dengan klien saya, adik saya Tina Rambe. Dia sangat berbesar hati dengan kondisi ini. Dia cuma merasa, ya kenapa mereka terlalu benci sama saya? Kenapa saya tidak bisa hanya berjumpa dengan anak saya? Salah apa sebenarnya saya? Kan begitu kira-kira kan? Kalau terkait lapor-melapor apa segala macam, ya saya pikir adik saya Tina Rambe ini tidak begitulah orangnya. Dia hanya ingin lingkungan yang sehat. Sekali lagi, dia hanya ingin lingkungan yang sehat. Saya pikir Oke. terkait hal restoratif itu sangat mungkin gitu. Oke, berarti kalaupun nanti ada usulan untuk restoratif justice ini bisa diterima nanti, Mas Yani? Sangat mungkin. Kami masyarakat Labuhan Batu, masyarakat yang pemaaf, Mas Anggi. Kami masyarakat yang pemaaf. Itu nanti sering berjalan waktu bisa kita lihat. Saya pikir kami sangat berbeda dengan apa yang dianggap oleh masyarakat umum. Kami adalah masyarakat yang pemaaf. Kami berbesar hati dengan kondisi dan menerima kondisi penegakan hukum kita hari ini. Kami berbesar hati dengan itu. Dan kami akan tetap berjuang untuk menegakkan keadilan di Kabupaten Labuan Batu, terutama untuk adik kami Tina begitu. Oke, semoga kasusnya berjalan lancar, Bang. Pembuktian nanti semakin jelas gitu, semakin transparan, dan juga Mbak Tinanya juga bisa mendapatkan keadilan, begitu ya, Mas Yani. Terima kasih atas waktu Anda di Selamat Pagi Indonesia. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.